Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Elsa Munawwaratul Jannah, NIM 180 210 10 20 81, dari Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika modern tentang relativitas Einstein. Video ini saya persembahkan pada dosen saya, Dr. Rifati Dina Handayani SPD MPD dan Dr. Adas Bambang Supriyadi MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah fisika modern. Langsung saja. Untuk yang pertama, teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini membahas tentang kerangka acuan inersia. Nah, apa sih kerangka acuan inersia itu? Yaitu suatu kerangka yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Jadi, kerangka acuan inersia ini pada intinya adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat. Nah, dengan catatan mengenai prinsip relativitas, yaitu hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kemudian apa sih yang mendasari tentang adanya dua postulat Einstein? Yang pertama ada transformasi Galileo dan persamaan Maxwell. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang transformasi Galileo. Prinsip relativitas Galileo yaitu hukum-hukum mekanik haruslah berbentuk sama menurut semua kerangka acuan inersial. Nah, di sini sebagai contoh ada kerangka acuan inersial yaitu rumah atau Ali ini sebagai pengamat S dan truk yang sedang bergerak dengan kelajuan konstan yaitu V. Nah, di atas truk yang bergerak ini ada seseorang, katakanlah ini namanya Hasan. Seseorang yang berdiri di atas truk yang bergerak. Mula-mula kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Untuk yang orange, ini kerangka acuan inersianya ada di rumah atau si Ali. Sedangkan yang merah ini adalah kerangka acuan truk yang sedang bergerak dengan kelajuan konstan, yaitu V. Nah, kita asumsikan bahwa sumbu X adalah sumbu yang bergerak searah dengan gerakan truk. Oke. Truknya bergerak ke sana. Ini sumbu X. Dengan sumbu Y-nya adalah vertikal terhadap permukaan bumi. Ini vertikal terhadap permukaan bumi. Sedangkan Z-nya di sini sama. Z-nya di sini. Nah, posisi Hasan, seseorang yang berdiri ini, posisi Hasan terhadap rumah atau si Ali pengamat S, ini adalah X. Posisinya sejauh X. Dari Hasan ke rumah. Itu sejauh X. Dan sedangkan Hasan ke titik acuan kerangka inersia truk yang sedang bergerak, dia adalah posisinya sejauh X aksen. Nah, nih, menurut Ali atau S, Hasan itu berada di X, Y-nya sama dengan Y, dan 0 ini adalah Z. Kenapa kok Z-nya 0? Karena tidak ada yang bergerak di sumbu Z. Sedangkan T ini adalah waktu yang ditempuh dari sini ke sini.
Untuk Hasanya atau pengamat S-aksen, seseorang yang ada di atas truk itu, truk yang bergerak dengan kecepatan konstan, jaraknya dia adalah X-aksen dan Y-nya Y-aksen, sedangkan Z-nya sama, yaitu 0 karena tidak bergerak pada sumbu Z, sedangkan T ini sebenarnya T-aksen. Waktunya sebesar T-aksen. Karena T adalah absolut, ingat ya, T itu absolut dalam filsafat Newtonian, yaitu ruang dan waktu bersifat absolut. Maka dari itu, waktu yang di sini itu sama. T sama dengan T-aksen. Sehingga diperoleh persamaan X-aksen sama dengan X dikurangi VT. V-nya di sini. Dikurangi VT sama waktu. Y-aksen sama dengan Y, Z-aksen sama dengan Z, sama dengan 0, T-aksen sama dengan T. Oke? Selanjutnya adalah persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell di sini ada ilustrasi bahwa magnet didekatkan pada kumparan dan kumparan didekatkan pada magnet. Apa yang terjadi di antara kedua ilustrasi ini? Yaitu sama-sama menghasilkan listrik. Nah, persamaan Maxwell ini meringkas, 4 persamaan Maxwell ini meringkas fenomena-fenomena listrik dan magnet atau elektromagnet. Akan tetapi, ternyata di 4 persamaan Maxwell ini, gelombang elektromagnetik tidak konsisten terhadap persamaan Galileo-nya tadi. Maka muncullah permasalahan yang menarik, yaitu permasalahan hukum Maxwell dan transformasi Galileo. Apa saja permasalahannya? Yang pertama, persamaan Maxwell. Di persamaan Maxwell ada untuk pengamat yang diam, persamaan Maxwell tetap persamaan Maxwell. Nah, bagaimana untuk pengamat yang bergerak? Untuk pengamat yang bergerak, persamaan Maxwell berbeda. Loh, kenapa demikian? Terus, ada transformasi Galileo. Transformasi Galileo ini kerangka acuan diam atau bergerak, hukum fisikanya tetap sama. Ini tetap mengacu pada prinsip relativitas yang tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal. Oke. Terus yang ketiga adalah ether. Ether itu apa sih? Ether itu medium perambatan cahaya, sehingga cahaya bisa sampai ke bumi. Nah, kenapa tiba-tiba ada ether? Nah, dari Maxwell yang mengusulkan persamaan gelombang elektromagnet tadi, itu para fisikawan berupaya untuk mempelajari sifat zat perantara yang berperan bagi perambatan gelombang elektromagnet. Nah, zat perantara inilah yang disebut dengan ether. Tetapi, karena zat ether ini belum pernah ditemukan dalam percobaan, maka dipostulatkan atau istilahnya diasumsikan bahwa ether itu tidak bermassa, terus tidak tampak, tapi mengisi keseluruhan ruang. Bisa dibayangkan? Tak bermassa, tidak tampak, dan mengisi keseluruhan ruang. Nah, dan fungsi satu-satunya itu hanya untuk merambatkan gelombang elektromagnetik. Fungsi satu-satunya hanya untuk merambatkan gelombang elektromagnetik. Nah, menarik nih. Sehingga dibuktikan oleh percobaan Michelson-Morley pada tahun 1887.
menggunakan interferometer Michelson. Dari percobaan ini ada beberapa kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang menarik. Yang pertama, ether itu tidak ada. Yang kedua, cahaya merambat tanpa menggunakan medium. Yang ketiga, kecepatan cahaya sama besar dan tidak tergantung dari titik acuan. Seperti apa sosok Michelson-Morley? Nah, ini sosok Michelson dan ini sosok Morley. Mereka membuktikan adanya ether yang ternyata tidak ada. Meskipun sudah dilakukan percobaan beberapa kali, ternyata memang ether itu tidak ada. Bukan berarti percobaan mereka salah. Malah di sini mereka mendapatkan Nobel atas percobaannya mereka itu. Nah, dari sinilah terciptalah 2 postulat Einstein. Yang pertama, semua hukum fisika atau hukum alam berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada dalam kerangka inersial. Yang kedua, kecepatan cahaya konstan dalam ruang vakum, yaitu C sama dengan 3 × 10⁸ meter per sekon. Dari sini, transformasi Galileo dirasa perlu direvisi. Mengapa demikian? Karena transformasi Galileo ini perlu direvisi menjadi transformasi Lorentz. Sebenarnya 2 postulat Einstein ini, kesimpulan singkatnya itu yang pertama, hukum alam itu bersifat universal, tidak bergantung pada pengamat ini. Berlaku universal, tidak bergantung pada pengamat. Dan yang kedua, kecepatan cahaya adalah mutlak. Artinya tetap konstan, yaitu 3 × 10⁸ meter per sekon. Nah, inilah yang menjadi kunci postulatnya. Kemudian, Einstein menggunakan transformasi Lorentz yang mengaitkan kerangka diam dan kerangka yang bergerak, namun menjamin kecepatan cahaya. Mengaitkan kerangka yang diam dan kerangka yang bergerak, namun menjamin kecepatan cahaya. Selain itu, terdapat pula akibat adanya postulat Einstein. Yang pertama, Einstein mengeksplorasi konsekuensi lain dari transformasi Lorentz tentang dilatasi waktu atau pemuluran waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. Yang kedua adalah kontraksi panjang, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan yang ketiga, relativitas kecepatan. Vx sama dengan V aksen X plus V per 1 plus V min V aksen X per C kuadrat. Dan yang keempat ini adalah mendefinisikan ulang tentang momentum secara relativistik sehingga diperoleh hubungan massa dan energi. Nah ini M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sedangkan momentumnya P sama dengan M0V per 1 min V kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C. Sedangkan energinya, ini disimbolkan E, sama dengan MC kuadrat. Ini adalah rumus yang sudah kita kenal. Nah, sudah terkenal. Sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau disederhanakan menjadi E sama dengan P kali C. Oke? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.